Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kesehatan. Hari ini, aku bakal cerita tentang kisah yang penuh dengan cinta, pengkhianatan, dan juga perjalanan mencari kedamaian. Ini cerita tentang seorang istri yang menemukan kenyataan pahit setelah suaminya terlibat dalam hubungan terlarang dengan istri tetangga. Perasaan kecewa, marah, dan kebingungan tentu saja menguasai hati. Tapi apakah semuanya bisa diperbaiki? Yuk, ikuti perjalanan Dinda yang harus memilih antara bertahan atau pergi, meski hati sudah hancur. Cerita ini bakal bikin kalian mikir tentang kepercayaan dan apa artinya cinta yang sebenarnya. Dan, sebelum lanjut, jangan lupa untuk menulis salawat di kolom komentar ya. Semoga kita semua selalu mendapatkan berkah dari Allah. Aku masih ingat hari pertama Rani dan Arman pindah ke sebelah rumah kami. Saat itu hari Minggu, matahari baru naik setengah, dan suara truk pindahan yang berisik membangunkan kami lebih awal dari biasanya. Aku mengintip dari balik gorden, melihat pasangan muda yang terlihat harmonis sedang mengawasi para pekerja menurunkan perabotan. Kayaknya mereka pindahan. Rin, yuk, kenalan sebentar, kataku pada Nara, anakku yang masih sibuk menggambar di ruang tamu. Anak itu hanya mengangguk pelan, lalu kembali menekuni karyanya. Aku membawa 2 gelas jus dan sepiring kecil kue basah sebagai tanda sambutan. Saat bel rumah mereka kutekan, pintunya dibuka oleh seorang wanita berambut sebahu dengan senyum yang langsung membuatku merasa disambut. Wah, makasih banyak. Aku Rani. Ini suamiku, Arman. Senang kenalan. Aku Dinda. Rumah sebelah, yang pintunya warna biru itu. Dalam waktu singkat, kami seperti sudah kenal lama. Rani sosok yang hangat, mudah bercerita, dan punya tawa yang khas. Arman lebih pendiam, tapi tetap sopan dan ramah. Mereka baru saja menikah setahun dan pindah karena pekerjaan Arman yang mengharuskan tinggal lebih dekat dengan pusat kota. Meskipun katanya, ia masih sering tugas keluar kota. Kami mengobrol di beranda rumah mereka sambil sesekali terdengar suara Nara memanggilku dari pagar. Ibu, Nara mau ikut main. Rani tersenyum lebar melihat anakku. Aduh, lucunya. Boleh banget main ke sini, ya? Dari situ, hubungan kami mulai terjalin erat. Rani sering mampir, kadang membawakan camilan sore. Ia juga suka menawarkan bantuan kecil seperti menjaga Nara saat aku harus belanja cepat ke minimarket atau menerima paket saat aku sedang di kantor. Semuanya terasa wajar dan menyenangkan. Siapa sangka, hal sekecil itu bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Yang tidak aku sadari saat itu adalah bagaimana setiap perhatian kecil dari Rani pada keluargaku, pada rumahku, secara perlahan membuka celah yang seharusnya tak pernah ada. Sejak dipindah ke divisi proyek, jam kerja kantor jadi lebih padat. Lembur bukan lagi pilihan, tapi kewajiban yang datang nyaris setiap minggu. Aku berusaha tetap seimbang antara menjadi ibu yang baik dan karyawan yang bertanggung jawab, tapi tubuh dan waktuku tidak selalu sejalan. Awalnya, aku hanya menitipkan Nara sekali 2 kali ke rumah Rani. Itu pun dengan canggung dan banyak permintaan maaf. Tapi Rani selalu menyambut dengan senyuman, dan mengatakan bahwa Nara tidak merepotkan sama sekali. Anakmu tuh pintar banget, Din. Gak rewel, suka gambar, cerewetnya lucu. Rumahku jadi rame, katanya sambil menyisir rambut Nara yang duduk manis di kursi makan mereka. Lama-kelamaan, Nara sendiri yang selalu minta ke rumah Tante Rani. Aku ikut ibu ke kantor aja, katanya suatu pagi sambil memeluk tasku. Kan panas, sayang. Lagi pula, kamu bisa main di rumah Tante Rani. Ada boneka sama buku gambar di sana. Iya, Nara mau ke Tante Rani aja, ucapnya cepat, bahkan sebelum aku selesai bicara. Entah kenapa, kalimat itu mulai terdengar terlalu sering. Arul pun tak keberatan. Bahkan beberapa kali dia sendiri yang mengantar Nara ke rumah Rani sebelum berangkat kerja. Sekalian aja, aku lewat depan, katanya.
Awalnya aku bersyukur. Kupikir, ini bentuk kerjasama yang baik sebagai orang tua. Tapi ada satu sore, ketika aku pulang lebih awal dari kantor dan melihat Arul sedang duduk di teras rumah Rani. Mereka tertawa. Terlalu lepas untuk dua orang yang sekadar bertetangga. Aku berdiri sejenak di balik pagar, mencoba menepis pikiran buruk. Aku percaya Arul dan Rani juga sudah seperti saudara sendiri. Tapi tetap saja, ada sesuatu di dada ini yang terasa mengganjal. Seperti luka kecil yang belum kelihatan tapi mulai terasa perih saat disentuh. Malamnya, saat Nara tertidur, aku menatap wajah Arul yang sedang asyik scroll ponselnya. "Kamu sering ngobrol ya sama Rani?" tanyaku datar. "Hah? Ya, kadang. Kan suka antar Nara." Aku diam, tidak ingin memperpanjang. Mungkin hanya aku yang terlalu lelah, terlalu curiga. Atau mungkin aku terlalu percaya, dan sejak malam itu, aku menyadari bukan hanya Nara yang mulai betah di rumah sebelah, tapi juga suamiku. Lemburku makin menjadi-jadi. Kadang aku baru bisa pulang pukul 8 malam, bahkan pernah lewat dari itu. Manajerku sedang mengejar target akhir tahun, dan sebagai karyawan yang paling lama di divisi, aku jadi andalan, mau tak mau. Satu malam, saat aku baru sampai rumah, tubuh terasa remuk dan mata rasanya mau copot. Arul duduk di meja makan sambil menyeruput teh hangat. Dia menatapku sebentar, lalu berkata, "Din, kalau kamu masih sering pulang malam, biar aku aja yang urus antar jemput Nara ke rumah Rani, ya?" Aku mengangguk tanpa berpikir panjang. Tawaran itu terdengar seperti bantuan dari langit. Apalagi aku tahu Arul pulangnya selalu sore. Jam kantornya lebih stabil dibanding aku. "Serius? Ya?" "Iya. Gak usah kamu pikirin. Fokus aja kerjaanmu." Aku tersenyum. Untuk sesaat, aku merasa beruntung punya suami seperti dia. Hari-hari berikutnya berjalan lebih ringan. Setiap pagi, Arul bangun lebih awal, membantu menyiapkan bekal Nara, lalu mengantar putri kecil kami ke rumah sebelah. Saat aku pulang, Nara sudah rapi, mandi, dan menungguku sambil menggambar di ruang tengah. Tapi kemudian, ada hal-hal kecil yang mulai mengusik pikiranku. Suatu pagi, saat aku terburu-buru berangkat, aku melihat Arul memilih baju dengan sangat teliti di depan cermin. Bukan cuma itu, dia menyemprotkan cologne lebih banyak dari biasanya. "Kok wangi banget?" godaku sambil mengambil kunci motor. Dia hanya terkekeh. "Biar semangat kerja, dong." Hari lain, aku pulang lebih awal tanpa memberi kabar. Ingin memberi kejutan kecil untuk Nara. Tapi yang kudapat justru kejutan yang membuatku diam cukup lama di depan pintu rumah. Dari celah gorden, kulihat Arul duduk di ruang tamu rumah Rani. Nara sedang bermain di karpet. Tapi Arul dan Rani, mereka terlalu dekat. Tertawa, saling menatap lama. Seperti tak sadar dunia di sekitar mereka tetap berputar. Aku tidak masuk, tidak menegur, tidak mengetuk. Hanya berdiri, kemudian perlahan-lahan kembali ke rumah. Berusaha meyakinkan diri kalau mungkin aku hanya salah sangka. Malamnya, aku tanya pelan pada Nara, "Hari ini ayah main di rumah Tante Rani juga?" "Iya," jawabnya polos. "Tadi ayah temenin Tante Rani masak." Terus ketawa-tawa. "Lucu, Bu." Lucu, kata yang sama yang dulu menggambarkan pernikahanku. Tapi kini justru jadi peluru diam yang menembus pikiranku sendiri. Arul bukan tipe pria yang terlalu peduli pada penampilan. Selama bertahun-tahun menikah, aku yang selalu mengingatkan, ganti baju kerja yang kusut, semprot parfum sebelum berangkat, atau setidaknya sisir rambut sebelum keluar rumah. Tapi belakangan, dia jadi berbeda. Setiap pagi, Arul mulai memilih baju dengan cermat. Kemeja yang sebelumnya hanya digantung seadanya kini disetrika licin. Sepatunya selalu mengilap. Bahkan gel rambut yang lama terbengkalai di rak kamar mandi, kini sudah setengah habis. "Aku mau tampil rapi aja, Din.
Katanya saat aku menatapnya curiga. Baru sekarang sadar pentingnya rapi. Tanyaku setengah bercanda. Biar kamu makin cinta, balasnya, sambil tersenyum kecil. Aku tertawa saat itu, tapi dada terasa aneh. Bukan karena jawabannya romantis, tapi karena aku tidak yakin senyum itu benar-benar ditujukan padaku. Yang lebih mengganggu adalah Rani. Nama itu mulai terlalu sering keluar dari mulut Arul. Saat makan malam, saat bercanda dengan Nara, bahkan saat kami sedang menonton televisi. Tadi Rani cerita katanya mau coba jualan kue online. Rani tuh pintar masak ya, Din. Bumbunya pas, loh. Rumah Rani tuh rapi banget. Salut sama dia. Awalnya aku diam, mencoba tidak bersikap posesif atau terlalu sensitif. Tapi semakin sering disebut, semakin jelas bayangannya dalam pikiranku. Satu malam, aku iseng membuka galeri ponsel Arul saat dia mandi. Tidak ada apa-apa, tapi ada satu foto yang membuatku terdiam. Nara sedang duduk di dapur, tersenyum ke arah kamera. Di belakangnya, tampak Rani sedang memotong buah, tanpa sadar ikut masuk dalam frame. Senyumnya mengarah ke Arul, bukan ke kamera. Bukan foto yang aneh, tapi entah mengapa, mataku tak bisa lepas dari sorot mata itu. Ayah yang foto, Bu, kata Nara saat aku tanya sambil pura-pura iseng. Waktu itu ayah bantuin Tante Rani nyiapin makan siang. Ayah bantuin, ulangku, mencoba menyembunyikan nada getir. Iya, kata Tante Rani. Ayah pintar motong-motong. Lucu. Lucu. Kata itu muncul lagi. Kali ini, tidak dari suamiku, bukan pula dariku, tapi dari wanita lain. Wanita yang kini terlalu sering mengisi percakapan di rumah ini. Malam itu, aku menatap Arul lama saat dia tertidur di sampingku. Rambutnya masih wangi, nafasnya teratur. Tapi ada sesuatu yang perlahan-lahan berubah di antara kami. Dan aku takut, saat aku sadar sepenuhnya, semuanya sudah terlambat. Hari itu hujan turun sejak pagi, membasahi halaman dan membuat udara rumah jadi lebih dingin dari biasanya. Aku memutuskan bekerja dari rumah, sebuah kemewahan langka yang jarang kudapatkan. Sore menjelang, Nara pulang dari rumah Rani. Dijemput langsung oleh Arul yang kebetulan pulang lebih awal dari kantor. Mereka masuk rumah sambil bercanda. Tawa Nara memenuhi ruang tamu seperti biasa. Tapi entah kenapa, tawanya sore itu membuatku merasa asing. Aku menyambut mereka di depan pintu. Hari ini seru, sayang? Tanyaku sambil membuka jaket hujan Nara. Iya jawabnya bersemangat. Tadi Nara main masak-masakan sama Tante Rani. Terus ayah juga ikut bantuin. Aku tersenyum tipis. Wah, asyik dong. Terus ayah ngapain aja? Nara tertawa kecil, lalu dengan polosnya berkata, tadi ayah cium Tante Rani. Darahku seolah berhenti mengalir. Aku terpaku, tak mampu berkata apa-apa. Mataku otomatis beralih ke Arul yang masih meletakkan payung di pojok rumah. Wajahnya langsung menegang. Tapi dia berusaha tetap tenang. Nara, kamu ngomong apa, sayang? Tanyaku pelan, berusaha tidak menunjukkan keterkejutan. Yang tadi, Bu, ayah cium pipinya Tante Rani. Kayak waktu ayah cium ibu. Katanya sambil menirukan gerakan mencium dengan bibirnya yang mungil. Arul tertawa kaku. Anak ini, suka ngarang. Tadi cuma bercanda, Din. Bercanda? Aku menatapnya tajam. Kamu cium dia? Enggak. Ya Allah, Dinda. Kamu percaya sama anak 5 tahun lebih dari suamimu sendiri? Aku menatap Nara. Wajahnya bersih dan jujur. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada niat buruk. Hanya kejujuran polos dari seorang anak kecil yang belum mengerti apa yang baru saja ia buka. Hatiku mulai sesak. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, kalimat Nara, reaksi gugup Arul, atau diriku sendiri yang selama ini menolak percaya pada firasat yang sudah lama muncul.
Malam itu, suasana rumah kami hening. Nara sudah tertidur, dan aku duduk di pinggir ranjang dengan kepala penuh pertanyaan. Arul tidak menjelaskan apapun. Dia hanya menghindar, berdalih, lalu memilih tidur lebih cepat dari biasanya. Tapi aku tidak bisa tidur. Kata-kata Nara terus terngiang-ngiang di kepalaku. Ayah cium Tante Rani. Kalimat itu seperti palu besar yang menghantam pondasi kepercayaanku, memecahkannya pelan-pelan, tanpa bisa kuhentikan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap detik terasa begitu berat, seakan ada batu besar yang menekan dadaku. Aku berbaring di samping Arul yang tampaknya sudah terlelap. Namun mataku terus terbuka lebar. Semua peristiwa yang terjadi, senyum Rani yang terlalu sering terlihat, tawa Arul yang begitu ringan bersama Rani, berputar-putar di pikiranku. Dan tentu saja, kalimat Nara yang masih terasa seperti tamparan keras. Aku menarik napas panjang, menahan kegelisahan yang semakin menggerogoti. Pagi-pagi sekali, sebelum Arul sempat bangun, aku sudah duduk di meja makan, menunggu dengan perasaan cemas. Aku harus menghadapinya. Ketika akhirnya Arul keluar dari kamar mandi, aku sudah siap. Wajahku tegas, meskipun hatiku berdebar. "Arul, kita harus bicara," kataku, mencoba suara yang sekuat mungkin meskipun bibirku terasa kering. "Hah? Bicara tentang apa?" Arul menatapku bingung, namun aku bisa melihat ketegangan di matanya. Aku menelan ludah, lalu berusaha berbicara dengan tenang. Tentang Nara, dan apa yang dia bilang kemarin. Arul berhenti sejenak, matanya menyipit. "Nara? Itu cuma omong kosong anak kecil. Din, kamu nggak perlu ambil pusing." Aku menggigit bibir, menahan amarah yang hampir meledak. "Arul, itu bukan omong kosong. Nara nggak akan ngomong begitu kalau dia nggak lihat sesuatu." "Lihat apa?" jawab Arul dengan nada yang mulai mengesankan ketidaksabaran. "Kamu nggak bisa begitu aja percaya sama apa yang dikatakan anak kecil. Din, itu cuma hayalan dia. Ngerti nggak?" Kata-kata itu seperti cambukan di wajahku. Aku merasa kebingungan, dan rasa sakit semakin tajam. Aku ingin dia mengakui, tapi dia malah membalikkan semuanya. "Jadi kamu mau nyalahin aku sekarang? Mungkin kamu yang salah nggak bisa ngerti anak kita. Kamu terlalu sibuk dengan kerjaan. Aku yang selalu ada buat Nara, dan kamu malah curiga sama aku. Jadi, siapa yang sebenarnya nggak peduli?" Aku terdiam. Kata-kata itu memukulku keras, seperti petir yang menyambar tanpa ampun. Arul sudah mulai meninggikan suara, dan itu membuat aku merasa seperti orang yang paling salah. Suamiku menyalahkan aku karena curiga, karena memproses sebuah kebenaran yang dia sendiri berusaha tutupi. "Arul, kamu nggak bisa begitu," ucapku pelan, hampir menangis. "Apa yang nggak bisa? Kamu mikir aku nggak sayang sama kamu atau Nara? Kamu kira aku nggak peduli? Aku cuma berusaha jadi suami yang baik. Din, kamu yang sering nggak di rumah, jadi jangan salahkan aku." Aku merasakan dunia seperti terbalik. Semua rasa yang semula penuh dengan cinta dan kepercayaan itu tiba-tiba hilang, tertutupi oleh emosi yang tidak tahu harus aku arahkan kemana. Aku merasa sangat sendiri di dalam rumah yang dulu terasa penuh. "Arul, aku cuma ingin tahu kebenarannya," kataku. Suaraku bergetar. Aku nggak bisa tenang. Aku cuma butuh jawaban. Dia menghela napas, lalu bangkit dari kursi makan dan pergi ke ruang tamu tanpa sepatah kata lagi. Aku duduk diam, merasakan setiap detik berlalu begitu berat. Tiba-tiba, aku merasa begitu jauh darinya, seperti ada jurang tak terlihat yang memisahkan kami. Aku ingin percaya, aku ingin berpikir bahwa ini hanya salah paham. Tapi semakin lama aku menatap Arul, semakin aku merasa bahwa kebohongan ini semakin menguat, dan aku semakin terperangkap dalam perasaan yang tak bisa aku jelaskan. Setelah percakapan dengan Arul yang hampir membuatku merasa kehilangan semuanya,
Aku merasa terhimpit oleh perasaan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Arul sudah membalikan keadaan, menyalahkanku dan menyebut aku terlalu curiga. Tetapi hatiku tidak bisa begitu saja mengabaikan apa yang Nara katakan, apa yang aku rasakan. Aku memutuskan untuk menghadap Rani. Mungkin aku bisa mendapatkan penjelasan, atau setidaknya mencoba untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, sore itu, aku memutuskan mengunjungi rumahnya, meskipun rasa cemas menyesak di dadaku. Rani membuka pintu dengan senyum lebar, seperti biasa. "Oh, Dinda, ada apa? Mampir? Nara baru aja tidur siang. Udah lama nih nggak ngobrol-ngobrol," katanya dengan nada ceria, yang seakan-akan tak ada yang salah dengan dunia ini. "Rani, aku mau bicara," kataku, berusaha menjaga nada suaraku tetap stabil meskipun dadaku bergejolak. "Oh, iya. Ada apa? Ada yang perlu dibantu?" Rani mengundangku masuk dengan ramah, seolah-olah kami baru saja bertemu kemarin dan tidak ada yang berubah. Aku duduk di ruang tamu mereka, berusaha menenangkan diri. "Nara, dia bilang beberapa hal kemarin," ucapku pelan, menatap Rani. "Oh, Nara, anak itu selalu suka ngomong hal-hal lucu, ya?" jawab Rani sambil tertawa ringan, seakan-akan itu hanya lelucon anak kecil yang tak perlu diperhatikan. "Kamu tahu, kan, anak-anak itu kadang suka ngomong hal yang gak ada artinya." Aku merasa sedikit kebingungan dengan sikapnya. Seharusnya, aku berharap dia terlihat lebih gugup, atau setidaknya sedikit terkejut mendengar cerita itu. Tapi Rani tetap tenang, bahkan terlalu tenang. Wajahnya masih tampak begitu alami. Tak ada tanda-tanda kekhawatiran atau kebingungan. "Ada apa sih, Din? Nara suka bercerita aja kok. Gak usah dipikirin," kata Rani lagi. Kali ini sambil mengangkat bahu seolah tidak ada yang penting. "Kami cuma bercanda aja. Arul juga gitu. Gak ada yang serius." Tapi aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ada sesuatu dalam caranya menjawab yang membuat hatiku semakin gelisah. Mengapa dia bisa begitu tenang? Mengapa tidak ada sedikit pun keraguan di wajahnya? Seolah tidak ada yang salah dengan apa yang terjadi. "Rani," aku mulai membuka suara dengan lebih serius. "Nara nggak bohong. Dia nggak bisa salah soal itu. Apakah ada yang terjadi antara kamu dan Arul?" tanyaku, dengan suara yang nyaris bergetar. Rani hanya tersenyum, tetapi kali ini, senyumnya agak berbeda. Senyum yang sedikit terlalu dipaksakan. "Din, aku nggak tahu kenapa kamu berpikir seperti itu. Kami cuma berteman. Kamu juga tahu kan, Arul itu suami yang baik. Semua yang dia lakukan untuk Nara itu wajar. Kami cuma bersahabat." "Tapi kenapa kamu selalu di sekitar kami?" tanyaku, mencoba menahan emosi. "Kenapa setiap kali aku meninggalkan Nara di sini, kamu berdua selalu bersama-sama? Apa yang sebenarnya terjadi di balik itu?" Rani menatapku dengan senyum ramah, tetapi di matanya ada kilatan yang sulit kutangkap. "Dinda, kamu terlalu berpikir macam-macam. Mungkin kamu terlalu capek dan stres dengan pekerjaan. Aku cuma membantu. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, ya." Jawaban itu terasa seperti tembok tebal yang menghalangi jalan-jalan pertanyaanku. Rani tidak memberikan jawaban yang aku harapkan, bahkan tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Dia hanya terus berbicara dengan santai, seakan-akan semuanya berjalan normal. Aku berdiri dari kursi dengan perasaan yang semakin berat. Rani mengantarku sampai pintu, dan saat aku melangkah keluar, aku merasakan mata Rani yang terus mengikutiku. Ada sesuatu yang aneh dalam pandangannya, sesuatu yang tidak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Sebelum aku beranjak, dia berkata, "Jangan terlalu pusing, Din. Arul itu suamimu, dan dia sangat sayang sama kamu. Percayalah." Aku mengangguk, walaupun hatiku tidak sepenuhnya percaya pada kata-katanya. Sebelum aku sempat mengatakan apa-apa lagi, aku bergegas pulang.
Sesampainya di rumah, aku hanya bisa duduk diam di ruang tamu, memikirkan percakapan itu. Rani bersikap seolah-olah tidak ada yang salah. Tapi aku merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Mengapa dia bisa begitu tenang? Apa yang dia sembunyikan? Aku harus mencari tahu lebih banyak. Semua kebingunganku dan ketakutanku belum selesai. Hari-hari setelah percakapan dengan Rani terasa lebih sepi. Arul kembali seperti biasa. Tidak ada perubahan berarti dalam sikapnya. Meskipun aku merasakan ada jarak yang semakin lebar di antara kami. Sementara itu, aku mulai merasa seakan dunia ini seperti dua sisi mata uang yang tak bisa aku satukan. Ada banyak hal yang tidak bisa kuterima, dan aku semakin merasa terjebak dalam kebingunganku. Nara, putri kecilku, seolah menjadi satu-satunya jembatan yang bisa menghubungkanku dengan kebenaran yang selama ini aku cari. Ia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi antara ayah dan ibu. Namun, ada sesuatu dalam caranya bercerita yang membuatku mulai berpikir, apakah dia benar-benar tahu lebih banyak daripada yang kubayangkan? Suatu pagi, aku duduk di samping Nara di ruang tamu, menemaninya menggambar. Aku mencoba berbicara dengan cara yang tidak mencurigakan, agar dia merasa nyaman dan tidak tertekan. Nara, kemarin kamu bilang ayah cium Tante Rani, ya? Tanyaku, berusaha terdengar santai. Nara mengangguk tanpa mengalihkan pandangan dari gambarannya. Iya, Bu. Tante Rani cium ayah. Kayak waktu ibu cium ayah. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengontrol perasaan. Kamu lihat sendiri, sayang. Iya, Tante Rani bilang. Ayah, sini cium aku. Terus ayah cium Tante Rani di pipi. Nara mengangguk-anggukan kepala dengan polosnya. Seakan hal itu adalah sesuatu yang biasa. Tubuhku terasa kaku. Aku menatap Nara lama, mencoba mencerna kata-katanya. Bagaimana mungkin Nara tahu hal seperti itu jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri? Terus, Nara, kamu gak takut lihat ayah dan Tante Rani seperti itu? Tanyaku, hampir tak percaya dengan apa yang kukatakan. Tante Rani baik, Bu. Dia sering ngajak Nara main. Jawabnya sambil tersenyum lebar. Seolah itu hanya bagian dari hari-harinya yang penuh keceriaan. Aku mengalihkan pandangan, mencoba menenangkan diri. Bagaimana bisa semua ini terjadi begitu saja? Mengapa aku merasa seperti semuanya hilang begitu cepat? Apakah aku sudah terlalu jauh berpikir tentang sesuatu yang mungkin tidak ada? Ayah sayang banget sama Nara, kan? Tanyaku, ingin meyakinkan diri bahwa mungkin aku terlalu berpikir buruk. Iya, ayah sayang banget sama Nara. Ayah juga sayang sama ibu. Jawab Nara dengan penuh keyakinan, seolah-olah ia tidak melihat apapun yang salah dengan itu. Aku menatap Nara dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku ingin percaya bahwa dia hanya anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Tapi di sisi lain, kata-kata itu terlalu nyata untuk diabaikan begitu saja. Ada sesuatu yang terjadi antara Arul dan Rani, dan aku tidak bisa terus menutup mata. Aku menghela napas dan mencoba menenangkan pikiran yang semakin kacau. Sambil melihat Nara yang sibuk dengan gambarnya, aku tahu bahwa jalan menuju kebenaran akan semakin sulit. Aku harus mencari lebih banyak bukti, lebih banyak petunjuk. Dan yang paling penting, aku harus mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan. Malam itu, ketika Arul tidur dengan tenang di sampingku, aku hanya bisa terjaga, memikirkan langkah selanjutnya. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang sebenarnya terjadi antara suamiku dan wanita itu? Bagaimana aku bisa menemukan kebenaran tanpa menghancurkan apa yang tersisa dari hubungan kami? Aku tahu satu hal. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebingungan ini. Aku harus menggali lebih dalam, apapun risikonya. Hari demi hari, kebingunganku semakin bertambah. Meski aku terus berusaha menenangkan diri, hatiku tak bisa tenang. Perasaan curiga yang selama ini kutahan semakin menguasai pikiranku. Aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan, entah itu dari Arul, dari Rani,
atau bahkan dari diri aku sendiri yang tak berani melihat kenyataan. Suatu sore, saat sedang berbelanja di toko kelontong dekat rumah, aku tak sengaja bertemu dengan Bu Ika, tetangga di sebelah kiri kami. Bu Ika adalah salah satu orang yang cukup sering berbincang denganku, meskipun kami tak terlalu dekat. Namun, kali ini ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa ada yang ingin dia katakan. "Dinda, kamu baik-baik aja?" tanya Bu Ika dengan suara yang sedikit ragu. "Ada apa, Bu Ika?" tanyaku, agak terkejut melihat sikapnya yang berbeda dari biasanya. Nggak apa-apa, cuma tadi sore aku sempat lihat sesuatu dari jendela rumah, tentang Arul dan Rani," jawab Bu Ika, matanya gelisah. Hati saya langsung berdegup kencang. "Apa maksudnya, Bu Ika?" tanyaku, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa cemasnya aku. Bu Ika terlihat ragu sejenak, sebelum akhirnya melanjutkan. "Aku lihat mereka berdua ngobrol di depan rumah Rani, terus sepertinya Arul agak terlalu dekat sama Rani. Aku nggak tahu pasti, tapi kayaknya ada yang nggak biasa." Aku merasa tubuhku kaku mendengarnya. Aku sudah mulai merasakan adanya petunjuk yang akan membuktikan apa yang aku curigai. Tapi hatiku menolak untuk mempercayainya. "Tapi, itu hanya lihat dari jauh, ya?" tanyaku, memastikan. Bu Ika mengangguk. "Iya, cuma lihat. Tapi kalau kamu mau, ada rekaman CCTV dari depan rumah Rani. Aku nggak sengaja ngeliat mereka lewat kamera pengawas." Setiap kata Bu Ika terasa seperti petir yang menghantam hati. Aku merasa dunia ini perlahan-lahan terbalik. "Kamu punya rekaman itu?" tanyaku dengan suara bergetar. "Ya, aku masih punya. Kalau kamu mau lihat, bisa aku tunjukkan," jawab Bu Ika, sambil menatapku dengan wajah penuh perhatian. "Tapi, kamu harus siap, ya. Apa yang ada di rekaman itu bisa jadi bukan yang kamu harapkan." Aku merasa sesak di dada. Tapi aku tahu aku tidak bisa mundur lagi. Aku harus melihatnya. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa saat, aku mengikuti Bu Ika ke rumahnya. Kami duduk di ruang tamunya, di depan layar televisi yang terhubung dengan rekaman CCTV yang diambil dari depan rumah Rani. Detik demi detik berlalu, dan rasa cemas semakin menghantuiku. Rekaman itu mulai diputar. Di layar, aku melihat Arul dan Rani berdiri di depan pintu rumah Rani. Mereka terlihat sedang berbicara, tapi yang paling mengejutkan adalah bagaimana tubuh mereka begitu dekat satu sama lain. Arul tampak tertawa, sementara Rani menyentuh lengannya dengan cara yang terlalu intim, jauh melebihi kedekatan yang wajar antara teman. Beberapa detik kemudian, Arul dengan lembut mengangkat tangan Rani ke pipinya, dan aku bisa melihat Rani tersenyum sebelum Arul mencium pipinya. Hati ini serasa hancur. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan tangis yang hampir pecah. Ini bukti yang tak bisa lagi aku ingkari. "Dinda, aku nggak tahu harus bilang apa," kata Bu Ika pelan, melihat reaksiku yang jelas menunjukkan betapa terkejut dan sakitnya aku. "Aku cuma pengen kamu tahu, karena kamu berhak tahu apa yang terjadi." Aku terdiam, tubuhku terasa kaku, seolah beban yang sangat berat menimpa pundakku. Semua yang kurasakan selama ini, semua keraguan yang kupendam, kini terbukti dengan jelas. Arul, suamiku, tidak hanya bermain-main dengan kedekatan dengan Rani, mereka terlibat lebih dari sekadar persahabatan. Aku ingin berteriak, tapi suara itu tidak keluar. Aku hanya bisa duduk diam, merenung, mencoba menahan segala perasaan yang meluap di dalam dada. Setelah beberapa saat, aku meminta untuk pulang. Bu Ika menyarankan agar aku segera berbicara dengan Arul. Namun aku tahu aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Aku tidak bisa mengambil keputusan dalam keadaan yang begitu emosional. Namun, satu hal yang pasti, aku harus menghadapi Arul. Aku harus mengungkapkan semua ini padanya. Meskipun aku tahu itu akan mengubah segalanya. Rekaman itu terus berputar dalam pikiranku, seolah tak bisa berhenti. Setiap detailnya, setiap gerakan mereka,
Terpatri jelas di ingatanku. Arul dan Rani berdiri begitu dekat, tertawa bersama, lalu berciuman. Aku tak bisa lagi mengabaikannya. Rasanya seperti dunia yang selama ini kuanggap utuh, tiba-tiba runtuh dalam sekejap. Namun, meskipun perasaan marah, kecewa, dan sakit itu begitu kuat, aku memutuskan untuk tidak langsung bertindak gegabah. Aku sadar, keputusan apapun yang aku ambil selanjutnya, aku harus melakukannya dengan kepala dingin. Jika aku bertindak terburu-buru, mungkin aku akan kehilangan kontrol atas semuanya. Dan itu adalah hal terakhir yang ingin aku lakukan. Sejak hari itu, aku memilih untuk menjaga jarak. Aku tidak banyak berbicara dengan Arul. Aku berusaha menyibukkan diri dengan pekerjaan dan mengurus Nara. Namun dalam hatiku, perasaan itu terus menderu. Setiap kali Arul berbicara atau bertanya, aku hanya menjawab seperlunya. Aku tidak ingin terlihat marah atau cemas, karena aku tahu, jika aku menunjukkan kelemahan, aku akan kehilangan kesempatan untuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya dengan tenang. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang aneh. Arul tampaknya mulai merasa ada yang berbeda, namun dia tidak berani bertanya. Beberapa kali, aku menangkap pandangannya yang gelisah, seolah dia tahu ada sesuatu yang sedang aku pikirkan, tapi dia tidak tahu apa itu. Dia mencoba bertanya apakah aku merasa lelah atau stres, namun aku selalu menghindari topik itu. Aku tidak ingin membuka percakapan yang akan membawa kita lebih jauh ke dalam masalah yang belum siap aku hadapi. Saat malam tiba, aku sering terjaga, merenung, merencanakan apa yang harus aku lakukan. Aku memikirkan segala kemungkinan. Apakah aku harus langsung mengonfrontasinya? Ataukah aku harus menyelidiki lebih dalam, mencari lebih banyak bukti? Tapi setiap kali aku mencoba berpikir dengan tenang, hatiku kembali terasa sesak. Ini bukan hanya tentang kebohongan. Ini tentang kepercayaan yang telah hancur, tentang hubungan yang mungkin tidak bisa diperbaiki lagi. Nara, si kecil yang polos, masih menjadi pengingat betapa aku ingin menjaga keharmonisan keluarga ini. Namun, di sisi lain, aku tahu, jika aku terus mendiamkan masalah ini, aku akan semakin jauh dari jalan keluar yang jelas. Aku tak bisa terus menyembunyikan luka ini. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa terus diam seperti ini, menyembunyikan perasaan di dalam hati. Aku hanya tahu satu hal, aku harus membuat keputusan yang tepat. Aku butuh waktu untuk benar-benar menyusun langkah. Setelah beberapa hari penuh dengan ketegangan yang tak terlihat, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda di rumah Rani. Meski aku berusaha tetap fokus pada pekerjaan dan mengurus Nara, ada semacam kekosongan yang mulai terasa di setiap sudut rumah. Arul masih bersikap biasa, tapi aku bisa merasakan ada perbedaan kecil dalam sikapnya. Seperti dia terlalu sering teralihkan pikirannya, seakan-akan dia sedang menunggu sesuatu. Tapi hari itu, sebuah perubahan besar datang. Arman, suami Rani, yang biasanya sering bepergian keluar kota untuk urusan pekerjaan, tiba-tiba kembali lebih cepat dari jadwal. Aku mendengar kabar itu dari Bu Ika, yang sering bertukar cerita dengan Rani. Dinda, tahu nggak? Arman balik dari luar kota lebih cepat, kata Bu Ika saat kami bertemu di pasar. Tadi pagi, aku lihat Arman keluar dari mobilnya dan langsung masuk ke rumah Rani. Aku rasa, Rani kelihatan agak panik deh. Nggak biasanya. Aku terdiam mendengar berita itu. Arman kembali lebih cepat? Sejak kapan dia tahu bahwa Arul dan Rani semakin dekat? Aku tidak tahu apa yang harus aku pikirkan. Jika Arman sudah kembali, apakah ini berarti dia mulai melihat perubahan dalam rumah tangganya? Aku tidak tahu apakah ini sebuah kebetulan, ataukah sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Hari itu juga, aku melihat Rani yang terlihat sedikit cemas saat mengantar Nara pulang. Biasanya, Rani selalu ramah dan penuh senyum, tetapi kali ini wajahnya tampak agak pucat. Ia terburu-buru mengatakan selamat tinggal dan segera masuk ke dalam rumah. Aku berdiri di depan pintu rumahku, menatap rumah Rani yang tampak sepi. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana?
Mengapa Arman pulang lebih cepat? Dan mengapa Rani terlihat begitu terburu-buru? Sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, Arul datang dari luar. Wajahnya terlihat lelah dan sedikit gelisah. "Dinda, kenapa masih di sini? Jangan terlalu lama berdiri di luar, nanti masuk angin," katanya sambil tersenyum, meskipun ada sesuatu dalam senyumnya yang terasa terpaksa. Aku mengangguk dan masuk rumah tanpa berkata banyak. Di dalam, perasaan yang membebaniku semakin berat. Ada sesuatu yang tidak beres dengan semua ini. Aku mulai merasa semakin terperangkap dalam kebingunganku. Arman yang pulang lebih cepat, perubahan sikap Rani yang tiba-tiba, dan sikap Arul yang semakin tertekan. Semua tanda-tanda ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sedang berlangsung, sesuatu yang tak bisa lagi kuabaikan. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun aku tahu bahwa kebenaran itu bisa jadi lebih menyakitkan dari apapun yang bisa kubayangkan. Hari itu cuaca mendung, seolah mencerminkan perasaan yang sedang aku alami. Aku masih merasa bingung dan cemas, tetapi ada sesuatu dalam diriku yang mulai berubah. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku harus tahu kebenaran, dan aku tahu, kali ini, kebenaran itu akan datang dengan cara yang tak terduga. Pagi itu, aku menerima pesan dari Bu Ika yang mengabarkan bahwa Arman baru saja kembali ke rumah, dan ada sesuatu yang aneh di depan rumah Rani. Rani tampak panik, dan Arman terlihat agak cemas saat berbicara dengan Rani di luar rumah. Aku merasa ini mungkin saat yang tepat untuk mengetahui lebih banyak. Aku mengumpulkan keberanian dan memutuskan untuk pergi keluar rumah, bersembunyi di balik jendela dapur yang menghadap ke rumah Rani. Aku menunggu dengan hati berdebar, berharap bisa melihat sesuatu yang bisa mengungkapkan segalanya. Sekitar 20 menit kemudian, aku melihat Arul berjalan ke depan rumah Rani, seperti biasa, seolah tak ada yang berubah. Namun, tiba-tiba, pintu rumah Rani terbuka dengan keras, dan Arman muncul di sana. Aku terkejut melihat ekspresi wajah Arman yang begitu serius dan penuh amarah. Rani yang berdiri di sampingnya terlihat kaget, mencoba menenangkan suaminya. Aku mendekat sedikit, menahan napas, berusaha tidak membuat suara. Dari jendela, aku bisa mendengar sebagian percakapan mereka. "Rani, kamu jelasin apa ini?" Suara Arman penuh amarah, namun tetap terkontrol. "Kenapa Arul ada di sini pagi-pagi begini? Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian?" Aku terkejut. Ternyata Arman sudah mengetahui sesuatu. Dia tidak terlihat marah tanpa alasan. Ada sesuatu yang sudah terjadi sebelum ini. Rani terlihat cemas, tapi berusaha tetap tenang. "Ah, Arman, ini bukan yang kamu pikirkan. Arul hanya mengantar Nara," jawab Rani, mencoba mengalihkan perhatian. "Tapi aku nggak bodoh, Rani," kata Arman dengan suara yang lebih keras. "Aku lihat semuanya. Aku lihat Arul beberapa kali datang ke sini, bahkan sering banget datang sendirian. Kamu pikir aku nggak tahu apa-apa?" Di sisi lain, Arul yang berdiri di samping Rani tampak gelisah. Wajahnya memucat, dan tangan yang biasa menggenggam tas kerjanya kini hanya terkulai lemas. Sepertinya dia tidak menyangka bahwa dia akan ketahuan begitu cepat. "Apa yang kalian lakukan selama ini?" tanya Arman dengan nada tajam. "Apa kalian kira aku nggak tahu tentang hubungan kalian?" Rani terdiam, tidak bisa memberikan jawaban. Aku bisa melihat keheningan yang begitu panjang antara mereka. Sebuah keheningan yang lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Aku tak bisa menahan diri lagi. Rasanya seperti seluruh tubuhku terbalik. Perasaan antara cemas dan marah bercampur aduk. Aku memutuskan untuk keluar dari sembunyianku. Meskipun aku tahu itu akan membuat segala sesuatunya lebih buruk. Dengan langkah yang mantap, aku keluar dari rumah dan berjalan menuju depan rumah Rani. Ketika aku tiba di depan rumah Rani, pandangan mata mereka langsung tertuju padaku. Arul tampak terkejut melihatku, sementara Rani yang sudah pucat memandangku dengan tatapan penuh penyesalan. Arman, yang sebelumnya penuh amarah,
kini hanya memandangku dengan tatapan bingung. Aku tahu ini adalah momen yang harus kuhadapi. Tidak ada lagi alasan untuk bersembunyi dari kenyataan. Jadi ini yang sebenarnya terjadi, ya? Tanyaku. Suaraku bergetar namun penuh tekad. Arul, Rani, ini yang kalian sembunyikan dari aku. Arul membuka mulutnya, tetapi tak ada kata-kata yang keluar. Hanya keheningan yang menjawab. Rani yang berdiri di samping Arul tampak terguncang. Matanya mulai berkaca-kaca. Apa yang harus aku katakan, Dinda? Akhirnya Arul berkata, suaranya serak. Ini bukan yang kamu kira. Kami terlalu dekat. Tapi ini salah. Semua ini salah. Aku tidak bisa menahan emosi yang sudah terkumpul begitu lama. Semua pertanyaan, semua kebingunganku, kini menemukan jawabannya. Rasanya seperti dunia ini runtuh di depanku, dan aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Aku menatap Arul dan Rani sejenak, kemudian berkata dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku ingin kalian pergi. Aku butuh waktu untuk berpikir. Rani dan Arul saling bertukar pandang. Mereka tahu mereka tak bisa lagi bersembunyi. Dengan perlahan, Rani pergi menuju pintu rumahnya, meninggalkan aku dan Arul berdua. Arul menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Namun aku sudah tak tahu lagi apakah aku bisa mempercayainya. Segalanya terasa hancur, dan aku tahu, kepercayaan yang pernah ada di antara kami tidak akan pernah bisa kembali lagi. Setelah kejadian di depan rumah Rani, segalanya menjadi kacau. Arul pulang lebih awal dari biasanya. Namun aku bisa merasakan aura di rumah yang begitu tegang. Aku duduk di ruang tamu, berusaha menenangkan pikiran yang semakin kacau. Setiap detik terasa semakin berat, seolah waktu bergerak dengan sangat lambat, memperpanjang rasa sakit yang sudah mulai membekas. Arul masuk ke rumah dengan langkah berat. Wajahnya terlihat kusut, matanya lelah, dan bahunya tampak turun, seperti menanggung beban yang sangat berat. Dia berhenti beberapa langkah dari aku, lalu menghela napas panjang. Apa yang kamu ingin aku katakan, Dinda? Arul akhirnya bersuara, suaranya serak dan penuh penyesalan. Aku tahu, kamu sudah tahu semuanya. Aku nggak bisa lagi berdusta. Aku menatapnya dengan tatapan kosong, seolah aku tidak bisa merasakan apapun lagi. Jadi akhirnya kamu mengaku. Jawabku datar, meski di dalam, perasaan terluka dan kecewa begitu dalam. Setelah semua yang terjadi, setelah semuanya ketahuan, kamu baru mengaku. Arul terdiam sejenak, menundukkan kepalanya, lalu melangkah lebih dekat ke arahku. Aku benar-benar minta maaf, Dinda, kata Arul dengan suara yang mulai terdengar patah. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sejauh ini. Aku benar-benar bodoh. Aku mengalihkan pandangan, tidak sanggup lagi menatap wajahnya yang penuh penyesalan itu. Semua kata-kata permintaan maafnya terasa kosong di telingaku. Bagaimana mungkin aku bisa memaafkannya begitu saja setelah semua yang telah dia lakukan? Setelah kepercayaanku dihancurkan dan perasaanku diinjak-injak? Arul, aku nggak tahu harus bilang apa. Jawabku dengan suara yang bergetar. Meskipun aku berusaha keras untuk tetap tegar. Aku sudah memberi segalanya untuk hubungan ini. Aku percaya padamu. Tapi ternyata, kamu malah berkhianat di belakangku. Arul mencoba meraih tanganku, namun aku menariknya dengan cepat. Jangan sentuh aku, teriakku. Suara aku hampir pecah. Jangan coba cari alasan. Aku sudah cukup terluka. Dia mundur beberapa langkah, tampak bingung dan terluka, tapi juga tahu bahwa dia sudah kehilangan segalanya. Dinda, aku tahu tidak ada kata-kata yang bisa menghapus semua yang sudah terjadi. Aku nggak bisa membenarkan apa yang sudah aku lakukan. Tapi aku masih mencintaimu, Dinda. Aku janji, aku akan melakukan apapun untuk memperbaikinya. Aku tertawa, meski terasa getir. Cinta?
Cinta apa yang bisa kita miliki sekarang? Arul, apa kamu pikir kata-kata itu cukup untuk memperbaiki semuanya? Apa kamu pikir kita bisa kembali seperti dulu setelah apa yang kamu lakukan? Keheningan menyelimuti ruangan. Arul tampak semakin terpuruk. Namun aku sudah terlalu lelah untuk merasa iba. Semua yang pernah aku percayai telah hancur. Dan tak ada lagi ruang untuk maaf. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa memperbaiki ini, Dinda, kata Arul dengan suara lemah. Aku sadar aku sudah melukai kamu. Tapi, aku minta satu kesempatan lagi, bukan untuk kita seperti dulu, tapi setidaknya untuk kita coba memperbaiki semuanya. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku menatapnya. Hati ini terasa begitu hancur. Namun aku tahu satu hal, aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku tidak bisa terus bersama seseorang yang telah mengkhianatiku, meskipun dia meminta maaf dan berjanji untuk berubah. Cinta memang penting, tapi kepercayaan adalah fondasi dari segala sesuatu, dan itu sudah runtuh. Arul, aku butuh waktu. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan diri, jawabku dengan suara pelan, berusaha menahan air mata yang ingin jatuh. Aku nggak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Aku nggak tahu apakah kita bisa memperbaiki semuanya. Arul terdiam. Wajahnya dipenuhi penyesalan, namun dia tahu, dia tak bisa memaksakan apa yang tidak bisa kuterima. Dia hanya mengangguk perlahan, sebelum perlahan mundur dan keluar dari ruangan. Di luar pintu, aku bisa mendengar suara langkah kaki Arul yang semakin menjauh. Suara itu semakin menguatkan hatiku bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan ini. Aku duduk di sofa, terkulai lemas. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Aku ingin melupakan semua ini, tapi kenangan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Aku harus menemukan cara untuk bangkit, meskipun jalan itu terasa begitu berat. Setelah hari itu, hidupku terasa seperti dihantui oleh bayang-bayang masa lalu. Setiap sudut rumah, setiap benda yang aku lihat, mengingatkanku pada segala kenangan yang pernah ada. Namun, kenangan itu sudah tidak sama lagi. Arul yang dulu aku kenal dengan penuh cinta dan kepercayaan, kini hanyalah sosok yang telah menghancurkan semua yang pernah kita bangun bersama. Rasanya seperti ada lubang besar dalam hati ini, sebuah kehampaan yang tidak bisa diisi dengan kata-kata atau permintaan maaf. Aku tahu, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa tinggal dalam rumah yang dulu menjadi tempat penuh kebahagiaan, namun kini terasa penuh dengan kenangan pahit. Aku butuh ruang untuk diri sendiri, butuh waktu untuk benar-benar menyembuhkan luka ini. Hari itu, aku membuat keputusan besar yang selama ini aku hindari. Aku memutuskan untuk pergi, membawa Nara, dan mencari tempat baru untuk memulai hidup baru. Aku tahu ini bukan keputusan mudah. Aku tahu Arul pasti akan mencoba membujukku untuk bertahan, untuk memberinya kesempatan. Tapi aku sudah tak bisa lagi. Aku sudah terlalu lama merasakan sakit ini. Aku sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan. Pagi itu, aku mulai mengemas barang-barang yang kami perlukan. Nara, yang masih sangat kecil, tidak mengerti apa yang terjadi. Dia hanya melihat ibunya yang tampak sibuk dengan koper dan tas, dan kadang-kadang bertanya dengan polos, "Ibu, kenapa kita nggak tinggal di sini lagi?" Pertanyaan itu begitu menusuk hatiku. Tapi aku hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa kita akan pergi untuk mencari tempat yang lebih baik. Ketika aku menyiapkan semuanya, aku merasa berat. Setiap langkah yang aku ambil seakan membawa aku lebih jauh dari rumah yang dulu aku cintai, dari masa lalu yang tak ingin kutinggalkan begitu saja. Namun, hati ini sudah tidak bisa lagi dipaksa untuk bertahan di tempat yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Di luar, aku mendengar suara langkah kaki Arul mendekat. Aku tahu dia datang untuk mencari penjelasan, untuk meminta maaf lagi, mungkin berharap aku berubah pikiran. Tapi aku sudah memutuskan. Aku tidak bisa menatapnya lagi, tidak bisa lagi mendengarkan kata-katanya yang penuh penyesalan. Arul berdiri di depan pintu,
Wajahnya tampak bingung dan cemas. "Dinda, kemana kamu? Kenapa kamu?" Suaranya terbata-bata. Namun aku sudah tidak bisa lagi melihatnya. Aku tidak bisa lagi mendengarkan penjelasan yang tak ada habisnya. "Aku harus pergi, Arul," jawabku. Suara aku hampir pecah. "Aku nggak bisa lagi tinggal di sini. Ini bukan tentang kamu atau aku. Ini tentang aku dan Nara. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri, untuk mulai dari awal lagi." Arul terdiam, dan aku bisa melihat bagaimana ekspresi wajahnya berubah, dari kebingungan menjadi kesedihan yang mendalam. "Dinda, aku nggak bisa kehilangan kamu. Aku janji, aku akan berubah. Tolong, beri aku kesempatan. Aku masih mencintaimu." Aku menundukkan kepala, menahan air mata yang hampir jatuh. Tapi aku tahu, meskipun aku masih mencintainya, perasaan itu tidak cukup lagi untuk mengembalikan kepercayaan yang sudah hilang. "Aku nggak bisa, Arul. Cinta nggak cukup untuk memperbaiki semuanya. Kepercayaan sudah hilang, dan itu yang paling penting dalam hubungan." Dengan satu langkah terakhir, aku keluar dari rumah itu, membawa Nara yang kini mulai mengerti bahwa ibunya sedang membawa mereka pergi. Di luar, aku melihat langit yang cerah, namun hati ini terasa begitu berat. Aku tidak tahu apa yang akan datang di masa depan, tetapi aku tahu satu hal, ini adalah langkah yang benar. Aku harus memberi diri sendiri kesempatan untuk sembuh, untuk melanjutkan hidup yang lebih baik. Nara memegang tanganku dengan erat, seolah dia tahu betapa pentingnya keputusan ini bagi kami berdua. Aku memandangnya dengan penuh cinta dan harapan, berharap kami bisa memulai kehidupan baru yang lebih bahagia, meski kami harus meninggalkan segalanya di belakang. Saat aku melangkah pergi, aku merasakan angin yang membawa harapan baru. Mungkin ini adalah awal dari kehidupan yang lebih baik. Mungkin, hanya mungkin, aku akan menemukan kedamaian dalam langkah-langkah kecil yang kami ambil. Waktu berjalan begitu cepat, dan meski aku sudah jauh meninggalkan rumah itu, jauh dari Arul dan segala kenangan pahit yang aku tinggalkan di belakang, ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku. Aku tahu, meskipun aku memilih untuk pergi dan melanjutkan hidup, ada sebuah bagian dari diriku yang harus menulis, untuk membereskan semua perasaan ini. Aku tidak ingin meninggalkan apapun yang menggantung. Aku ingin semuanya selesai, meskipun aku tahu perasaan ini tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Pada suatu sore yang tenang, saat Nara tertidur di sebelahku, aku duduk dengan pena di tangan, menatap selembar kertas kosong yang terbentang di depan mata. Terkadang, menulis adalah satu-satunya cara untuk menyampaikan apa yang tak bisa terucap. Surat ini, meskipun tak akan bisa mengubah apapun, adalah cara terakhirku untuk melepaskan segalanya. Aku mulai menulis. Surat untuk Arul. Arul, aku tahu surat ini mungkin tidak akan mengubah apapun. Aku tahu, meskipun aku menulis, kita tidak akan kembali ke masa yang dulu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menulis ini bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri, untuk menutup bab ini dengan cara yang lebih baik. Aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu, Arul. Di awal semuanya, aku sangat mencintaimu. Cinta kita penuh dengan harapan dan impian yang indah. Aku ingin kita bersama, membangun masa depan yang cerah. Tetapi, seperti yang kamu tahu, harapan itu hancur, begitu saja. Cinta, meskipun terasa begitu kuat, tidak cukup untuk mengatasi luka yang kau berikan. Kepercayaan, itulah yang hilang. Kau mungkin tidak pernah benar-benar menyadari betapa berharganya kepercayaan itu, sampai akhirnya kita sampai pada titik ini. Saat kau menghancurkan kepercayaan itu, kau bukan hanya menghancurkan hubungan kita, tetapi juga diri kita sendiri. Aku tidak bisa lagi mencintaimu dengan cara yang dulu, karena setiap kali aku mencoba mengingatkan diriku tentang cinta itu, aku ingat betapa dalamnya luka yang aku rasakan. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan dan ketidakpastian. Aku tidak bisa lagi melihatmu dan merasakan bahwa aku masih bisa mempercayaimu. Setelah semua yang terjadi,
Kau mungkin merasa menyesal, dan aku tahu itu. Tetapi, Arul, penyesalan itu datang terlalu terlambat. Aku sudah terlalu terluka untuk kembali lagi. Aku pergi bukan karena aku tidak mencintaimu, tetapi karena aku harus mencintai diriku sendiri terlebih dahulu. Aku harus belajar bagaimana hidup tanpa beban ini, tanpa rasa sakit yang terus-menerus mengingatkanku pada semua yang hilang. Aku pergi untuk mencari kedamaian, untuk mencari hidup yang lebih baik bagi aku dan Nara. Aku pergi untuk menemukan diriku sendiri lagi, yang selama ini hilang karena mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku berharap, suatu hari nanti, kamu bisa memahami keputusanku ini. Aku berharap kamu bisa menemukan jalanmu sendiri, menjadi seseorang yang lebih baik. Tapi untuk sekarang, aku harus melepaskanmu. Aku harus menutup bab ini, dan aku ingin kamu tahu bahwa meskipun kita tidak bersama lagi, aku tetap berdoa agar kamu bahagia. Aku tidak menyalahkanmu sepenuhnya. Arul, kita berdua punya kesalahan. Tapi apa yang terjadi adalah akibat dari sebuah pilihan yang kau buat. Aku harap kamu bisa belajar dari semuanya. Dan suatu hari, ketika kamu melihat kembali, kamu tahu bahwa ini adalah pelajaran yang harus kamu terima. Ini adalah surat terakhirku untukmu. Arul, aku tidak akan menunggu untuk mendapatkan jawaban. Aku tidak akan menunggu untuk meminta maaf atau untuk berbicara lebih lanjut. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal, bahwa aku akan baik-baik saja. Aku akan melanjutkan hidup, meskipun perasaan ini akan tetap ada. Namun aku akan belajar untuk melepaskannya. Selamat tinggal, Arul. Dinda. Setelah meletakkan pena, aku menatap surat itu sejenak. Ada perasaan lega yang datang, seolah seluruh beban yang aku rasakan selama ini sedikit berkurang. Aku menaruh surat itu di dalam amplop, menulis namanya di depan, dan menaruhnya di meja. Mungkin, suatu saat nanti, aku akan memberikannya. Mungkin tidak, tapi setidaknya, aku tahu, aku sudah menyelesaikan bagian dari diriku yang selama ini terpendam. Nara terbangun dari tidurnya, memandangku dengan mata polosnya yang penuh rasa ingin tahu. Aku tersenyum dan mengangkatnya ke pelukanku. Hari ini, aku memilih untuk melangkah maju. Tidak ada lagi perasaan bersalah atau penyesalan. Aku memilih untuk mencintai diriku sendiri, untuk memberi Nara kehidupan yang penuh kasih sayang dan kedamaian. Langkah-langkah kecil yang kami ambil menuju masa depan yang lebih baik, lebih cerah, dan lebih penuh harapan. Sebelum kita akhiri, ada sedikit nasihat dari aku untuk kalian semua. Dalam hidup, kita pasti menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Tapi ingat, apapun yang terjadi, kita harus selalu menjaga kepercayaan, terutama kepada orang yang kita cintai. Jangan biarkan kebohongan merusak hubungan, dan selalu jaga diri serta hati kita. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujiannya. Dan buat kalian yang belum subscribe, yuk dukung terus dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan sampai ketinggalan cerita-cerita selanjutnya, karena kita akan terus berbagi cerita yang penuh inspirasi dan hikmah. Terima kasih sudah nonton. Semoga selalu diberi kemudahan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.